Hai hai hai, ketemu lagi novel baru saya. Support terus channel ini ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Part 1. Menolak perjodohan. Ini nggak mungkin ya. Diva nggak mau dijodohin. Diva hanya mencintai Haris. Diva tidak bersedia menerima perjodohannya dengan Henry, anak sahabat Bagas, ayahnya, karena ia telah memiliki Haris, kekasih yang sangat ia cintai. Perjodohan ini benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak pernah bermimpi harus mengalami nasib seperti ini. Ia berpikir, kenapa di zaman modern masih ada yang namanya perjodohan? Ini bukan zaman Siti Nurbaya, tetapi zamannya bebas memilih pasangan dan teman hidup yang dicintai. Haris pilihan hidup Diva, dan mereka saling mencintai. Mereka telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Diva merasa bahwa dirinya tidak akan bahagia tanpa Haris. Diva, kamu harus terima perjodohan ini. Suka atau tidak suka, ini sudah menjadi keputusan ayah, ucap Bagas dengan tegas kepada Diva. Diva tetap nggak mau ya. Diva nggak bisa menerima keputusan ayah. Ayah sudah tahu kalau Haris pilihan Diva sejak dulu. Jelas Diva kepada ayahnya. Ayah memilih yang terbaik untukmu. Henry calon suami yang tepat. Imam terbaik, juga memiliki masa depan yang cerah, sambung Bagas. Diva nggak pernah mencintai Henry ya. Lelaki satu-satunya yang Diva cintai hanya Haris. Masa depan Diva pasti cerah bersama Haris, balas Diva. Cinta bisa tumbuh karena kebersamaan. Ayah yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa mencintai Henry. Bagas berusaha meyakinkan putrinya. Diva mohon ya, jangan paksa Diva, pinta Diva kepada ayahnya. Pokoknya ini sudah menjadi keputusan ayah. Kamu harus terima dan mulai mempersiapkan diri, karena minggu depan keluarga Henry akan berkunjung untuk acara lamaran. Kamu tidak boleh menolak dan membantah perintah ayah. Titik. Tegas Bagas panjang lebar, lalu keluar dari kamar Diva. Bagas benar-benar tidak mengerti dengan perasaan Diva, karena yang ada di pikirannya hanya ingin menjodohkan putrinya dengan Henry. Diva merasa bahwa keadilan tidak berpihak kepadanya. Ia tidak sanggup membayangkan jika hubungan yang terjalin bersama Haris selama 5 tahun ini akan sirna dan sia-sia. Ia tidak tahu harus berkata apa kepada Haris. Ia sangat yakin kalau Haris tidak akan pernah setuju dengan keputusan ini. Ia tidak mampu menyakiti hati pria yang sangat ia cintai dan harapkan sebagai pendamping hidupnya. Ibu, tolongin Diva. Hanya ibu yang bisa menjelaskan semuanya pada ayah. Diva yakin ayah pasti mau mendengarkan ibu, pinta Diva kepada Dewi, ibunya. Maafin ibu nak, ibu gak bisa berbuat apa-apa. Ini sudah menjadi keputusan ayahmu, dan ibu juga yakin Henry pasti bisa bahagiain kamu sayang, jawab Dewi, hingga membuat Diva makin tidak berdaya. Diva tidak menyangka akan mendengar jawaban Dewi yang sangat mengejutkan. Ia merasa kalau ayah dan ibunya telah merencanakan semuanya. Ia hanya bisa diam dan pasrah. Ia bingung dan bimbang, karena di satu sisi dirinya sangat mencintai Haris, dan di sisi lain ia tidak ingin dianggap sebagai anak durhaka karena menentang keputusan orang tuanya. Diva bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang akan ia perbuat sekarang? Ia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa untuk memberikan penjelasan dan meyakinkan orang tuanya. Semua jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah ia temukan dan dapatkan, hingga akhirnya Henry dan keluarganya datang melamar. Hari ini tepatnya Sabtu. Keluarga Henry datang ke rumah Diva. Gadis cantik itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mendengarkan keputusan orang tuanya, walaupun hati kecilnya menjerit dan minta tolong. Akan tetapi,
Jeritan hati kecil Diva tidak pernah mendapatkan sahutan dari siapapun karena semua keluarga sangat menginginkan Henry menjadi pendamping hidupnya. Inilah takdirnya, inilah nasibnya, dan ia harus bersedia hidup bersama lelaki pilihan orang tuanya. Seperti yang telah Bapak ketahui, bahwa kedatangan kami hari ini untuk melamar anak Bapak menjadi menantu kami. Alhamdulillah, Henry sangat menyetujuinya, ucap Herman, ayah Henry, memulai acara lamaran. Dengan senang hati, kami juga menantikan kedatangan keluarga Bapak, balas Bagas. Bagaimana dengan Nak Diva mengenai lamaran dan perjodohan ini? Tanya Herman kepada Diva. Tanpa meminta pendapat Diva, Bagas langsung menjawab pertanyaan Herman. Alhamdulillah Pak, Diva juga sangat menyetujui perjodohan ini. Ucapan Bagas semuanya bohong, karena Diva tidak pernah menyetujui perjodohan dengan Henry. Ia tetap diam karena ingin menghormati dan menghargai orang tuanya. Bagaimana Nak Diva? Kamu bersedia dan setuju menikah dengan Henry dan akan menjadi menantu om dan tante? Tanya Herman kembali kepada Diva. Diva hanya bisa mengangguk dengan sangat berat, karena ia tidak ingin mempermalukan keluarganya. Baiklah, perjodohan ini sudah disetujui Henry dan Diva, seperti yang telah kita sepakati dengan pembicaraan kita sebelumnya. Pernikahan akan kita laksanakan bulan depan, sambung Herman. Hati Diva terasa dicabik-cabik mendengar keputusan Herman. Ia tidak menyangka secepat itu pernikahan akan terjadi, sementara Haris sama sekali belum tahu dengan rencana tersebut. Diva ingin segera menemui Haris dan menjelaskan semua ini kepadanya. Walau apapun yang terjadi, Diva merasa sudah yakin untuk mengungkapkan semuanya. Ia tidak ingin jika Haris mengetahui perjodohan ini dari orang lain. Kenapa kamu gak menolak keputusan ayah kamu, sayang? Kenapa kamu tega lakuin semua ini? Tanya Haris kepada Diva setelah mereka bertemu. Maafin aku, sayang. Aku gak pernah menyetujui perjodohan ini. Tapi aku gak bisa menentang keputusan orang tuaku, karena aku gak mau dianggap sebagai anak durhaka. Jelas Diva kepada kekasihnya itu. Apa arti hubungan kita selama ini? Kamu tega menghancurkan perasaanku. Aku tidak akan pernah terima semua ini. Aku mencintaimu, dan kamu juga mencintaiku. Kamu akan tetap jadi milikku, ungkap Haris dengan suara lirih sambil memeluk Diva. Apa yang harus kita lakukan, sayang? Aku sudah memohon pada ayah dan ibu, tapi mereka sama sekali tidak menghiraukan permohonanku. Jelas Diva dengan isak tangis yang tidak bisa terbendung lagi. Aku akan menemui kedua orang tuamu. Perjodohan kamu harus dihentikan. Kamu hanya akan menikah denganku, tegas Haris penuh percaya diri. Semoga kamu bisa meyakinkan ayah dan ibu, harap Diva. Kamu harus bantu aku, sayang. Kita harus berusaha memperjuangkan cinta kita. Jangan biarkan cinta kita hancur sia-sia hanya karena orang ketiga. Cinta kita harus bersatu, pinta Haris dengan penuh keyakinan. Diva berjanji kepada dirinya akan selalu mendukung rencana Haris yang ingin menemui kedua orang tuanya. Ia berharap agar keajaiban berpihak pada cinta mereka. Ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa Haris, karena dari dulu ia selalu berharap bersanding dengan pemuda pujaannya itu. Apakah Haris berhasil membujuk orang tua Diva?